terhadap Syekh Siti Jenar. Akhirnya disepakati beberapa keputusan penting bahwa Syekh Siti Jenar akan dipanggil oleh raja secara resmi dengan dasar permufakatan yang hadir dalam forum tersebut. Jika Syekh Siti Jenar tidak mau menghadap raja, maka surat panggilan yang dikirim sertakan itu sekaligus harus berfungsi sebagai keputusan hukuman mati. Namun, karena Syekh Siti Jenar memiliki nama besar dan termasuk aulia yang besar, maka yang melaksanakan hukuman mati tidak boleh semena-mena. Harus orang yang memiliki kedudukan dan derajat setingkat. Karena tanpa cara itu, wibawa sultan akan merosot dan tercemar. Semua yang hadir sepakat dengan siasat tersebut. Maka sultan segera menunjuk panitera kerajaan untuk membuat surat keputusan tersebut. Setelah dibuat, lalu diserahkan kepada patih dan kemudian kepada sang prabu. Isi surat keputusan tersebut adalah sebagai berikut. Dengan surat ini, kami, Sultan Bintara Adinegara yang bertahta di Demak, memerintahkan kepada Pangeran Syekh Siti Jenar yang bertempat tinggal di Krenda Sawah untuk menghadap kami guna mengadu rasa. Perintah ini berdasarkan laporan dan pertimbangan musyawarah para pejabat negara kerajaan dan Wali Songo yang berpendapat bahwa engkau dengan sengaja memberontak, merusak tata krama dan ketentraman sesama manusia dan menghina Mustafa Nayakaningrat. Kedatanganmu ke Demak hendaknya bersama para duta kerajaan yang kami utus ke Krenda Sawah membawa surat perintah ini. Jika tidak bersedia datang dan tidak bersedia menurut perintah, surat ini bersifat surat kuasa kepada para duta kerajaan untuk memenggal kepala Pangeran Syekh Siti Jenar. Setelah semua yang berwenang membubuhkan tanda tangannya pada surat keputusan tersebut, maka sidang juga memutuskan bahwa wali yang memimpin duta ke Krenda Sawah terdiri atas 5 orang dan masing-masing agar membawa murid mereka adalah Sunan Bonang, Sunan Malaya Kalijaga, Pangeran Modang, Sunan Kudus, dan Sunan Geseng. Di samping itu juga diinstruksikan agar pihak kerajaan menyiapkan prajurit wira utama untuk menjaga segala kemungkinan memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat terkait dengan keputusan akhir vonis bagi Syekh Siti Jenar. Segenap bupati diperintahkan pula untuk siap siaga menjaga keamanan dan ketentraman seluruh masyarakat. Lima orang yang diutus untuk menemui Syekh Siti Jenar, yaitu Sunan Ngudung, Sunan Kalijaga, Pangeran Modang, Sunan Geseng, dan Sunan Bonang sebagai pemimpin rombongan, juga segera melaksanakan tugas. Mereka diikuti oleh 40 santri berpakaian serba putih dan bersenjata lengkap untuk memaksa Syekh Siti Jenar bersedia datang ke Demak. Kelima utusan itu juga dibekali surat kuasa. Jika Syekh Siti Jenar menolak, maka kelima utusan diberi kewenangan atau purba wasesa mengambil tindakan seperlunya, yaitu melaksanakan vonis hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar. Jadi dapat diketahui bahwa pembunuhan diri atas Syekh Siti Jenar sebenarnya sudah dipersiapkan secara matang oleh Sultan dan segenap pejabat tinggi istana, serta juga disahkan oleh Lembaga Dewan Wali Songo sebagai pengontrol jalannya agama di Kesultanan Demak.